Kalau nanya opini gue pribadi sendiri terhadap strategi yang harus kalian bisa lakukan untuk mitigasi semua resiko kedepannya di dunia digital ini, menurut gue semua dikerjain. Gue tahu terkesan sangat tolol ya, tapi coba lu pikirin deh ya. Contoh buat semua orang bisa relate adalah kalian itu punya suatu brand baju. Brand bajunya kalian pertama kali mulai bazar gitu kan ya. Namanya contoh brand A gitu kan ya. Nah brand A udah di pasar, kalian happy dong ya, penjualan luar biasa. Nah kalian berasa sekarang kalian di bazar ini kok banyak banget orang-orang itu yang mau beli bukan karena pasarnya, tapi karena kaliannya. Nah alhasil kalian bikin dong, kalian punya ruko. Nah itu cocok tuh buat kalian juga kan, masuk ke website kalian pribadi. Nah sama berjalan, kalau misalnya kalian berasa brand equity yang makin tinggi lagi, kalian punya flagship store kan, yang di jalan-jalan besar. Jadi strateginya adalah, asumsi kalian mau gedein, kalian punya brand, kagak cuma mau di sana-sana aja, kerjain semua ya. Namanya juga distribusi kan. Menurut gue namanya retail, terutama produk fisik, itu tuh bener-bener sangat specifically ngomongnya distribusi. Seberapa banyak distribusi yang kalian bisa lakukan. Kalau misalnya pasar kalian ditutup, menurut gue konyol juga. Kan pasar juga masih kasih kalian omset kan ya. Kalau gitu taruh aja gitu. Kalian juga taruh di kalian punya store sendiri, jadi ada 2 distribusi yang kalian bisa mainkan. Buat kalian yang mungkin masih kagak nangkep, kayak dahulu lah. Dulu itu kan orang tuh mempunyai kesusahan antara dari offline sama online kan. Kayak kenapa gue harus ke online ya bro, ya kan offline gue udah oke-oke aja gitu. Tapi kenapa akhirnya orang online, menurut gue pribadi, orang-orang yang udah mikir akhirnya, ya namanya distribusi. Kalau misalkan gue offline, contoh cuma di Tanah Abang doang, ya berarti gue cuma bisa menggait orang-orang di Tanah Abang. Gue kagak bisa tuh ke Makassar, ke Papua. Bingung kan? Akhirnya karena mereka udah sadar ini ada distribution game, ya udah akhirnya mereka masuk ke online juga. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke online, sudah bisa meraup pasar online lewat metode pasar, kalian harus mencari metode ruko di dunia online ini. Jadi sama-sama kita ulang sekali lagi strategi untuk kalian bisa mitigasi ini semua. Kalian harus bisa main di semuanya guys. Kalian harus kalian punya presence di pasar ini harus tetap ada menurut gua. Kecuali kalian barangnya high end banget ya. Tapi kalau misalnya asumsi masih pasar dan semua orang bisa relate, ya jelasnya kalian harus ada di pasar. Kedua, kalian harus mempunyai distribusi kalian sendiri. Ketiga, kalau misalnya kalian udah benar-benar punya modal yang luar biasa, mau bikin infrastrukturnya kalian di dunia digital ini dengan tim in-house-nya kalian, ya barulah kalian bikin website kalian benar-benar khusus banget, full custom. Gue tahu ini terkesan kayak nggak enak ya guys ya, karena belajar dari nol lagi kan. Baru aja kemarin gue ngerti Tokopedia bos, sekarang gue harus ngerti TikTok Shop. Nah sekarang gue udah ngerti TikTok Shop, abis itu sekarang lu kasih tau gue harus punya website sendiri. Ya ini namanya dinamika hidup kita ya, dimana kita tahu teknologi bakal jalan terus guys. Kalian mau kagak mau harus berani belajar dari nol. Menurut gue orang-orang yang sekarang ini tanda kutip sukses di semua simpang siur ini, orang-orang yang berani, oh ya udah emang kayak gini gayanya, emang marketnya seperti ini, ya udah gue juga harus adaptasi. Dan kalau misalkan kalian masih belum puas dengan semua strategi ini, gue sangat implore kalian, memohon dengan hormat ke kalian, coba deh kalian lihat yang namanya produk digital.